Hendi Siswanto dari Bandung nih Bang. Oh Bandung. Oh Bandung, ya ya. Bandung Jawa Barat ya. Saya mau baca puisinya Pak Sapardi Djoko Damono yang judulnya Sihir Hujan. Sihir Hujan. Sihir Hujan. Oke. Oke, ini puisi tahun 1984 katanya. Oke, kita mulai ya. Saya coba lagi nih. Setelah berpuluh-puluh tahun saya nggak baca puisi nih Bang. Terakhir SMA tahun 97. Iya. Mudah-mudahan masih mantap. Masih bisa ya. Sip, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sihir Hujan, Sapardi Djoko Damono. Hujan mengenal baik pohon, jalan, dan selokan. Suaranya bisa dibeda-bedakan. Kau akan mendengarnya meski sudah kau tutup pintu dan jendela, meskipun sudah kau matikan lampu. Hujan yang tahu benar membeda-bedakan telah jatuh di pohon, jalan, dan selokan. Menyihirmu agar sama sekali tak sempat mengadu waktu, menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Terima kasih. Wah. Ini Bang Kendi, ada kesan apa sih? Ini random aja sih tadi. Saya cari-cari di internet. Oh, gitu ya. Saya cari-cari di internet list yang dari panitia kok udah semua gitu temu ini. Jadi ya coba ide gitu ya. Pokoknya yang ada hujannya, puisinya beliau itu pasti enak. Yang penting ada hujannya. Pasti enak, betul. Kayaknya Pak Sapardi ini sering bahas masalah gerimis ya, hujan. Sesuatu yang basah-basah, itu romantis kayaknya. Sahdu gitu kali ya. Mungkin gitu ya. Cocok dengan suasana Bandung ya. Iya, lagi dingin-dingin. Masih dingin ya di Bandung ya. Oke. Masih dingin. Sekarang 18 derajat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syafiin dari Tuban, Bumi Wali, Jawa Timur. Salam kenal Mas. Ya. Saya akan membacakan puisi dari Eyang Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hatiku Selembar Daun. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Syafiin. Ada kesan tertentu dari puisi ini Mas? Sebenarnya sama Mas Kendi tadi, ya? Random aja. Ya, oke, ketika bingung milihnya kemarin dari awalnya mau milih apa, Mas? Oke. Awalnya. Saya suka yang itu dari aku adalah apa ini, darah yang mengalir di tubuhmu itu ya, judulnya apa saya lupa. Tapi tidak ada di list saya cari. Enggak ada ya. Ya. Yang mengalir di sela-sela darahmu itu loh. Oh gitu. Lupa. Tapi saya. kenal saja Pak Sapardi sejak kapan? Jadi gini ceritanya, awal mula saya masuk ke komunitas musik. Di sana ada beberapa semacam PR lah untuk menulis sebuah lagu atau bagaimana. Jadi saya cari-cari puisi untuk tambahan referensi itu aja sih, mulai mengenal Eyang Sapardi ini. Jadi awal mulanya dari situ. Dari si komunitas musik ya. Oke, Mas, salam kenal Mas Syafiin. Kalau bisa titip itu, ya, Mas. Gimana? Nanti bisa dicari, di subscribe, buka suara musik. Suara musik ya. Oke, nanti kita kunjungi suara musiknya. Jadi ini aktivitas sehari-hari di musik ya, Mas ya. Main musik ya. Mas Syafiin ya. Oke. Salam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya Mas ya. Salam kenal. Siap Mas. Siap. Selanjutnya. Terima kasih. Saya panggil peserta
pembaca selanjutnya. Di sini ada Ibu Helwati Najwa yang akan membaca saja Metamorfosis, dan mudah-mudahan ada Dina Septiana Dewi yang akan membaca Berjalan ke Barat di Suatu Pagi. Kemudian saya lihat lagi ada Khalifah Ifhamanan ya, Khalifah Ifhamanan yang akan membaca saja Pintu. Baik, silakan. Pertama kepada Ibu Helwati Najwa. Terima kasih kepada Pak Zainul. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi. Ini dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Oke, saya akan membacakan puisi berjudul Metamorfosis dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Semoga beliau mendapat tempat yang layak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang sedang menanggalkan kata-kata, yang satu demi satu mendudukkanmu di depan cermin dan membuatmu bertanya, tubuh siapakah gerangan yang kukenakan ini? Ada yang sedang diam-diam menulis riwayat hidupmu, menimbang-nimbang hari kelahiranmu, mereka-reka sebab-sebab kematianmu. Ada yang sedang diam-diam berubah menjadi dirimu. Terima kasih. Bu, bisa nggak cerita? Ya. Bagi Pian ini, bagi Ibu ini puisi tentang apa sih sebetulnya? Ini puisi saya suka, Metamorfosis, karena kita semua itu memiliki pengalaman dalam hidup itu ada dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Jadi saya melihat di sini beliau menuliskannya dengan penuh intens perasaan nih. Kadang dari tidak mengenal diri menjadi mengenal kepada dirinya, kemudian berusaha kayak ada keluar dari dirinya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan perkenalkan diri dulu, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Septiana Dewi, mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP ULM Angkatan 2018. Saya dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Langsung saja saya akan membacakan puisi dari Eyang Sapardi Djoko Damono. Berjalan ke arah barat, waktu pagi hari. Karya Sapardi Djoko Damono. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Terima kasih. Mbak Dina, sebelum pergi, bisa tidak ceritakan, bagi Mbak Dina ini puisi tentang apa? Ya, sebelumnya jujur saja juga saya baru mengenal puisi Berjalan ke Barat waktu pagi hari ini. Tadi saya bacanya baru tadi sore. Nah, pesan
yang saya ambil ini, waktu aku berjalan ke barat itu menunjukkan ke arah kiblat, menurut saya. Lalu di sini juga ada pesan mengenai perbedaan. Jadi banyak, apalagi di Indonesia, banyak suku, banyak agama. Tapi di sini mereka tidak menentangkan tentang siapa yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi, kayak gitu. Pesan yang dapat saya ambil. Oke. Kalau saya juga pernah baca puisi ini, tapi bersepeda dengan pacar saya. Jadi memang bersepedanya itu ke arah barat, ke arah bandara, nggak ke arah kiblat. Jadi kesannya juga lain. Bagi saya sih puisi ini bagi saya kalau baca puisi ini itu ya lambang harmoni dua orang yang tidak saling bertengkar tentang apa yang selalu dia hadapi dalam hidupnya. Begitu sih kalau kan saya. Ini kalau saya udah lama kenal saja ini ya. Oke, terima kasih Mbak Dina Septiana Dewi atas partisipasinya. Selanjutnya Khalifah ya, Khalifah Ifhamanan sekarang. Masih online? Ya. Nanti kita dengar. Ya, alhamdulillah kita nanti dengarkan gongnya dari Bu Maria Lustri dan Huda Nur ini. Ada gong, pokoknya pembacaan puisi gong malam ini. Kita tutup setelah 2 jam ini, hampir 2 jam sudah. 1 jam 39 menit. Gongnya akan ditutup oleh Huda Nur dan Ibu Maria Lustri. Kalau belum ada peserta baru, ini yang baru masuk dan ingin membaca puisi itu Bu Maria Rusli yang lewat chat gitu dari ya. Silahkan yang baru masuk dan mulai berani untuk menyuarakan puisinya Pak Sapardi, ya. Silahkan menulis di kotak percakapan untuk mengabarkan, menginformasikan judulnya. Baik, silahkan Khalifah Ifhamanan. Perkenalkan diri pada peserta yang hadir malam ini, 30 orang dari seluruh Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khalifah Ifhamanan dari Goa, Sulawesi Selatan. Oh, dari Goa. Ada Palumara tidak di sana? Ada dong. Oh, ada dong ya. Itu enak sekali kalau Palumara di situ ya. Baik, silahkan Mbak Ipa, perkenalkan kesehariannya sebagai apa. Terus? Iya, saya kebetulan baru-baru masih sementara mencari ini pekerjaan karena baru-baru sudah wisuda. Oh, sudah wisuda. Dari mana? Dari kampus mana, Mbak? Dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh, UMN ya, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik. Unismo. Oke, Unismo. Ya, baik. Iya. Langsung? Iya. Oke. Saya akan membacakan puisi Sapardi yang berjudul Pintu. Pintu. Sapardi Djoko Damono. Dikaruniai banyak pintu. Dan kita disilahkan masuk melewatinya kapan saja. Malam diberkahi begitu banyak gerbang, dan kita digoda untuk membukanya dan keluar agar bisa ke sana. Tidak diperlukan ketukan, tidak diperlukan kunci. Sungguh tidak diperlukan selamat datang atau selamat tinggal. Sekian. Oke. Mbak Khalifah. Bagi Mbak Khalifah itu puisi Pintu itu bercerita apa sih? Bagi Mbak Khalifah sendiri secara pribadi. Sebenarnya saya ketemu sama puisi Pintu ini di buku Kolam Sapardi. Itu pun saya baru baca pas tahu beliau
sudah tidak ada. Saya rasa ini pas sekali. Saya rasa Pak Sapardi sekarang telah menuju pintunya yang terakhir, pintu keabadian. Keabadian, ya. Jadi saya rasa puisi ini pas sekali sama beliau. Oke, terima kasih Mbak Afifah atas partisipasinya. Ya. Tapi kami tidak punya Palumara sebagai hadiah ya. Besok aja deh. cari tempat ini yang terdekat ya untuk mencari Palumara. Pak ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga selalu sehat ya. Salam dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Maria Rusli yang akan membaca Sajak Putih karya Pak Sapardi Djoko Damono tahun 1967. Selamat malam semuanya. Saya dari Banjarmasin. Saya saat ini ibu rumah tangga. Selama ini sih saya menulis pantun dalam bahasa Banjar. Ini saya sudah lama sekali nggak pernah baca puisi ya, sejak SD kayaknya deh. Tapi saya sangat tertarik dengan puisi-puisinya Pak Sapardi Djoko Damono karena bercerita tentang alam. Kemudian sajak yang malam ini saya pilih puisinya berjudul Sajak Putih itu sepertinya cocok dengan kondisi kita saat ini yang seperti kiamat sebenarnya. Jadi saya memilih yang judulnya Sajak Putih. Padahal anak saya request nih sajak bulan Juni katanya. Anak saya penggemar Pak Sapardi Djoko Damono. Tapi saya bilang Mami mau bacain Sajak Putih malam ini. Sajak Putih, buah karya Sapardi Djoko Damono. Beribu saat dalam kenangan surut perlahan. Kita dengarkan bumi menerima tanpa mengadu. Sewaktu detik pun jatuh. Kita dengar bumi yang tua dalam setia kasih tanpa suara. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang mengabur batas ruang. Kita pun bisu, tersekat dalam pesona. Sewaktu ia pun memanggil-manggil, sewaktu kata membuat kita begitu terpencil di luar cuaca. Demikian Pak, terima kasih. Waduh. Ibu, ini saja ini mengingatkan saya pada kuliah-kuliah beliau yang alhamdulillah Bu ya, dulu saya baca waktu S1, kuliah S1 suka baca puisi beliau. Nggak taunya tahun 2011 sempat jadi mahasiswanya. Jadi kalau Ibu baca puisi ini, jadi saya nggak ngerti karena beliau itu selalu mengatakan bahwa semua disiplin itu harus berjuang untuk keluar dari ruang sempitnya masing-masing. Jadi ilmu itu disekat-sekat ya Bu ya. Misalnya ada ilmu bahasa itu beda dengan ilmu sosiologi gitu ya. Dengan ilmu komunikasi padahal ya bahasa juga berkomunikasi, orang komunikasi juga belajar bahasa gitu. Sebetulnya kata beliau itu ilmu itu sebaiknya saling berusaha untuk saling membuka diri bukan malah menutup diri. Jadi begitu Ibu membaca, saya menyimaknya lalu terkenang dengan beliau. Tetapi kalau bagi Ibu sendiri, sajak ini apa kira-kira? Milih sajak ini dari sekian banyak sajak beliau itu. Saya sih seperti yang saya bilang tadi, rasanya sajak ini menurut saya sih saat ini pas dengan waktunya kita Pak, yang seperti kiamat. Seperti kiamat sih saya pikir ya. Kita harus terkurung menjaga diri dalam kondisi
sebenarnya kita nih takut ketemu orang sebenarnya ya, karena teman-teman saya, keluarga sudah pada pergi Pak gara-gara virus ini. Hari ini teman saya yang dulu sama-sama kerja di bank itu juga pergi tadi, usia 52. Ya, Jumat tadi teman baik saya juga kebetulan sepupu 2 kali dengan suami saya juga pergi, padahal tidak pernah sakit, sangat sehat orang. Banjarmasin ya Bu ya? Jadi di Banjarmasin. Jadi teman-teman saya sudah cukup banyak Pak, mungkin sekitar 7-8 orang itu yang kenal baik saya sudah pergi Pak, dan semua itu ibaratnya mereka itu semua kalau vitamin tidak berkekurangan, dan mereka semua makan vitamin yang pakaian saya tahu persis. Tapi ya itu virus ini benar-benar menakutkan sebenarnya. Jadi kita harus super sangat hati-hati. Tapi kita kan terpaksa beraktivitas di luar karena ya cari makan ya Pak ya. Kita bukan bos-bos yang bisa duduk diam tanpa kerja, berkurung di rumah. Kalau teman-teman saya yang memang uangnya banyak di Banjarmasin, saya tahu mereka tidak pernah keluar sejak Maret sampai sekarang, tidak pernah keluar rumah Pak. Benar-benar mereka isolasi. Tapi duit sudah mencari buat mereka kan. Kalau kita kan harus keluar, dan itulah sebenarnya kita keluar, kita takut sebenarnya. Tapi apa boleh buat, kita hanya bisa berdoa, berusaha. Kita jagalah kondisi kita masing-masing, itu aja sih. Nah, Ibu, kami turut berduka cita bagi teman-teman Ibu yang telah meninggalkan kita lebih dulu. Mudah-mudahan amal mereka diterima dan ditempatkan di surga yang layak, Bu ya. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Ternyata luar biasa juga Ibu, meskipun jago bikin pantun, baca puisinya juga tidak kalah sama yang lain. Ada ininya juga, ada apa, gerak tubuhnya ada. Dari semua peserta tadi yang pakai gerak tubuh itu Ibu Maria. Terima kasih Bu ya atas partisipasinya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan mengajak Mbak Sofiatun Azizah ini, kalau tidak salah di ID-nya ini dari Tuban.